Untuk Ngadau Kecamatan peringkat negeri tahun 2021 ialah untuk Ngadau Uvang Kota Kinabalu, tapi Maya Henoska. Oke, stop. Ya, selamat kembali ke Puding Tarap bersama saya Jack. Oke, hari ini saya ada satu topik yang ingin saya bahaskan. Oke, topik ini sangat-sangat simpel, tetapi walaupun dia simpel, dia boleh juga jadi isu. Oke, ini semua isu ini terjadi apabila siapa nama dia? Maya Henoska telah dinobatkan sebagai juara untuk Ngadau tahun 2021 ini. Jadi apa case nih? Jadi case dia ini macam ini, si Maya ini dia sudah menang karena kasih nobat sebagai juara untuk Ngadau 2021 ini. Oke, tetapi ada segelintir ataupun sesetengah netizen Sabahan ataupun mungkin di luar Sabah pun ada juga, oke, yang tidak berapa puas hati dengan result ataupun kemenangan yang diberikan kepada beliau itu sendiri. Saya pun tidak tahu, macam-macam isu yang timbul di media sosial. Yalah, terutamanya di media sosial lah, banyak orang tulis-tulis, banyak orang tulis-tulis beginilah, begitulah. Tapi itu kita akan tengok sekejap lagi, oke. Tapi sebelum itu kau buat apa nih? Tapi sebelum saya mulai saya punya konten hari ini, oke, saya mau cerita dulu pasal objektif sebenarnya untuk Ngadau ini dibuat, oke. Semuanya bermula daripada cerita dongeng masyarakat KDMR yang dibawa sampai sekarang ini. Mungkin kamu pernah dengar cerita Humi Nodun. Oke, untuk Ngadau, sebelum itu saya mau cerita Humi Nodun, dia berevolusi menjadi perkataan untuk Ngadau. Kalau kamu tengok cerita Humi Nodun ini, selepas dia mati, selepas dia dikorbankan, oke, selepas 7 hari itu dia menjelma menjadi seorang dewi yang sangat cantik, oke. Dan dewi itu digelar sebagai unduk Ngadau. Jadi untuk kita paham ini cerita unduk Ngadau ini sebenarnya berasal dari perkataan runduk Tadau yang bermaksud gadis yang dimahkotakan sinaran cahaya matahari. Saya pun tidak paham. Jadi bermaksud dia macam bersinar-sinar lah. Jadi saya dapat pikir ini unduk Ngadau ataupun Humi Nodun ini, selepas Humi Nodun menjelma menjadi unduk Ngadau, dia punya badan ini ya, dia punya tubuh badan itu bersinar-sinar macam bidadari lah, mungkin begitulah kan, oke. Tapi semenjak itu perkataan unduk Ngadau pula digunakan bagi melambangkan kecantikan dan kebaikan budi bahasa budi bahasa Humi Nodun itu sendiri. Ini saya tidak tahu ini cerita ini betul atau tidak, macam mana, sebab siapa yang pak nampak Humi Nodun, tidak yang pak nampak. Oke, jadi terciptalah ini pertandingan Ratu Cantik untuk Ngadau yang diadakan jadi daripada itu pertandingan Ratu Cantik yang dipanggil unduk Ngadau pun terciptalah untuk sambil merayakan kita punya Tadau Kecamatan. Pertandingan Ratu Cantik unduk Ngadau pun ada dibuat setiap tahun. Setiap kecamatan adalah unduk Ngadau, oke. Setiap kecamatan adalah unduk Ngadau, ada Sugando. Ya, begitu lebih kurang. Sejarah unduk Ngadau kita akan kupas sekejap lagi, oke. Jadi unduk Ngadau di zaman modern ini sebenarnya ialah sebuah pertandingan, oke, Ratu Cantik with brand lah, oke. Kalau di zaman modern nih dia macam pertandingan Ratu Cantik, ialah macam Ratu Cantik yang biasa kamu tengok di TV itu, Miss World kah apakah, oke. Tapi keunikannya di sini pertandingan unduk Ngadau ini
dia ada keunikan dia sendiri, di mana peserta harus memperagakan pakaian tradisi etnik di Sabah, mengikut etnik bangsa masing-masing lah. Katakan peserta itu dusun dari area Kota Belud, jadi mungkin dia akan bawa itu pakaian tradisi Kota Belud untuk bertanding lah. Macam juga kalau dia bangsa Murut, dia akan pakai pakaian Murut, tapi tidak semestinya dia dari area Kebih dia kena pakai baju Kebih, tidak macam tuh. Ikut suka hati lah, banyak budget makin cantik lah baju gitu. Jadi sebenarnya peserta ini juga harus memahami setiap tradisi orang KDMR, sejarah KDMR dia kena tahu. Jadi itu saya bilang, dia ratu cantik tetapi mempunyai kecerdasan ataupun pemikiran yang pandai lah, yang pintar-pintar. Bukan setakat cantik saja, dia mesti pintar, ada sekolah, itu yang paling penting. Tetapi itu bukan yang paling penting, guys. Yang paling penting di sini, seorang Ratu Unduk Ngadau ini dia mesti pandai berbahasa ibunda masing-masing. Jadi konsep dia semasa pertandingan itu sama saja macam dari peringkat daerah. Sebenarnya Unduk Ngadau ini dibawa dari peringkat daerah lagi, hingga dari peringkat daerah itu dia menang. Kalau dia menang, dia akan melanjutkan dia punya perjalanan pergi peringkat state ataupun peringkat negeri. Sama juga seperti pertandingan ratu cantik komersial macam Miss Sabah, macam Miss Borneo, macam Miss Malaysia, macam Miss Asia, macam Miss World ataupun Miss Universe, ataupun Miss Galaxy barangkali kalau ada. Sama saja. Tapi keunikan Unduk Ngadau ini, barang siapa yang menjawab soalan menggunakan bahasa ibunda akan mendapat orang bilang mendapat perhatian juri lah, dapat poin lebih tinggi lah. Itu yang konsep yang saya paham lah setakat ini. Dan itu adalah keunikan untuk pertandingan Ratu Unduk Ngadau ini daripada pertandingan Ratu Cantik yang komersial itu. Sebab kalau pertandingan Ratu Cantik komersial ini kebebas, semuanya menggunakan bahasa internasional, itu bahasa Inggris lah. Jadi itulah sebenarnya sedikit pasal sejarah ataupun objektif sebenarnya pertandingan Unduk Ngadau ini. Sejarah dia bagian 2 sekejap lagi saya akan bahas selepas ini. Tapi sekarang jom kita tengoklah komen-komen negatif yang sempat saya nampak di media sosial. Jadi sini saya buka sebenarnya Facebook. Saya tidak mau sebut nama, tapi dia bilang biarpun berselang tahun, tapi setiap kali pertandingan Unduk Ngadau Pio OES KDMR pasti akan tenggelam dengan peserta peranakan. Dia bilang, apa itu OES? Saya pun tidak paham. Mungkinkah hominodon itu ada darah peranakan? Hominodon ada darah peranakan? Mungkin juga. Tidak tahu, sebab itu tidak tahu sebenarnya identiti ataupun DNA si hominodon di dunia ini, tidak yang tahu. Mungkin juga, tapi jom kita baca dia punya reply di sini. Macam tidak paham fungsi unduk kayaknya. Buatlah satu anjuran sendiri, baru pilih suka hati mana mau kasih manang, dia bilang. Kita scroll lagi bawah. Ini kita tengok sini. Bekas Unduk Ngadau, juara Unduk Ngadau tahun 2019 2020 pun ada komen di sini. Dia bilang, kita tengok dia punya panjang ini, dia balas ini.
Senang kesabaran Pinay Syukyu. Saya tahu setiap individu ada pendapat masing-masing. Saya menghormati pendapat kamu. Pertandingan ini diadili oleh juri profesional dan diadili dari berbagai sudut. Wow, betul, saya sokong. Tapi Maya menang sebab dia layak. Kita tidak boleh nafikan hak sumenda kita yang ada darah campuran untuk join untuk ngadau ini begini. Dia bilang lah, jadi berlangsung macam dia support, dia tidak berapa setuju dengan komen ini orang ini. Oke. Sini cluster untuk ngadau, siaplah kamu di ICU. Oke. Kasukan lah, janji ada sebagian dia orang Sabah sudah kawin, bukan bujang, bukan semendak lagi. Apa ini status macam mana ini, saya pun tidak paham kenapa ada status begini. Oke, menang kacok-kacok pula deh, bikin malu huguan siau saja ini. Tidak heran saya apa dia merepek ini, apa dia merepek. Huguan siau pun dia kasih masuk. Huguan siau itu satu benda yang lain, untuk ngadau itu satu benda yang lain. Apa kaitannya nih? Undang ini sebenarnya syarat-syarat untuk ngadau sesi 2019, tetapi kita coba tengok sini. Saya rasa dia punya peraturan itu tidak begitu banyak juga berubah. Jadi jom kita tengok. Penyataan dibuka kepada semua gadis warga negara Malaysia yang ada IC, suku kaum etnik Kedemar Sabah ataupun kacukan. Kita tengok sudah sini. Kacukan Kedemar Sabah, sehat tubuh badan dan sehat mental. Jadi bermaksud sehat tubuh badan nih, dia semua adalah ada tangan, ada kaki, ada ya semua ada, dan waras. Jadi bermaksud waras ini dia tidak setengah-setengah tiang begini. Oke. Dan masih bujang, tidak pernah kawin, tidak pernah kawin, tidak pernah mengandung. Baru pula saya tahu ada peraturan tidak pernah mengandung, tidak pernah melahirkan anak. Ini bla 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 bla. Penuntut sekolah dilarang menyertai kalau sekolah rendah, sekolah menengah belum sampai 18 tahun tidak payah susah-susah mau join. Dia bilang bagus tadi. Satu lagi untuk informasi kalian semua, si Maya Hejnoska ini dia bukanlah peserta peranakan yang pertama pun yang menjuarai untuk ngedau. Kita sebelum ini kita ada pada tahun 2007. Siapa tidak kenal? Ini siapa nama dia nih? Joanna Henry Rampas merupakan pemenang untuk ada pada tahun 2007, dan beliau bukan pun merupakan apa orang bilang yang lokal 100%. Sebab bapak dia ini pun orang putih orang bilang orang putih. Tetapi pada masa itu tidak pula isu. Mungkin ada isu, tapi pada masa 2007 ini kita tahu lah Facebook ini belum lagi maju. Mungkin kalau pada ketika itu 2007 ini sudah maju macam sekarang, Facebook di mana-mana, WhatsApp di mana-mana. Belum tahu lagi lah kan, belum tahu lagi dia kena kacam. Satu lagi saya mau kasih tahu, juara untuk ngadau yang pertama yang dijalankan pada 1960 pada masa itu. Pertandingan ini bukan dipanggil untuk ngadau, tetapi dipanggil Miss Kadazan. Miss Kadazan. Dimenangi juga bukan dari gadis tampatan yang kamu bilang original 100%, tetapi pemenang pertama Ratu Cantik Miss Kadazan ataupun yang sekarang kena panggil untuk ngadau ini sebenarnya berbangsa Sino Kadazan. Ini gambar dia. Saya kasih tengok. Ini. Itu nama dia siapa? Melan lebih kurang.
Oke. Jadi kesimpulannya, kita sudah masuk di ujung video ini. Kesimpulannya ini isu-isu begini sebenarnya tidak harus timbul sebab ini menampakkan kita ini macam hidup di zaman dulu lagi, pikiran belum terbuka luas. Jadi ini benar tidak patut wujudlah sebenarnya. Kita kena respect keputusan dan respect hati dan perasaan peserta yang join, sebab yang duduk mengecam ini duduk rumah, goyang kaki, tengok TV, makan kuaci gini-gini. Kenapa tidak menang itu yang saya suka itu? Itu sejak kamu tahu, kamu tidak paham perasaan yang peserta di KDC yang dari daerah lagi. Orang sebenarnya bertarung nyawa, guys, bertarung nyawa. Lebih lagi sekarang ini zaman pandemik ini, virus. Virus di mana-mana, tapi demi cita-cita dan impian mereka sanggup untuk menyertai ini kejohanan ini hingga membawa diri mereka, ada di antara mereka yang percaya untuk pergi ke peringkat KDCA, peringkat negeri. Lagipun kalau kita bercakap pasal mitos, pasal legenda Hominodon, ia adalah cuma cerita, orang bilang cerita mitos lah, cerita mitos orang kadazan dusun. Satu lagi, Hominodon ini dikatakan mempunyai kuasa mistik karena beliau adalah orang yang telah mengajarkan ilmu mantra kepada siapa? Kepada dewa-dewa, bukan. Beliau adalah orang yang bertanggung jawab mengajarkan mantra-mantra kepada Bobolian. Bobolian itu apa? Google sendiri. Ini Unduk Ngadau, dulu nama dia bukan Unduk Ngadau. Sebenarnya nama yang pertama digunakan untuk pertandingan ini ialah Miss Kadazan yang dibuat yang dilangsungkan pada tahun 1960. Waktu itu pertandingan ini bukan dipanggil Unduk Ngadau pun, dia dipanggil Miss Kadazan. Sebab pada pendapat saya pertandingan macam ini sesuai dengan nama macam Miss Habus Festival yang pernah dijalankan pada tahun 1971 hingga 1980. Waktu itu, lepas itu dia kena tukar pula pergi Ratu Pesta Menuai pada tahun 1981 sampai 1986, dan pada 1987 Ratu Pesta Menuai itu, jenama Ratu Pesta Menuai itu ditukar pergilah yang kamu tengok sekarang ini, Unduk Ngadau. Dan itu pemakaian jenama Unduk Ngadau itu kalah sampai sekarang. Dan saya tidak tahu kenapa orang pakai gelaran Unduk Ngadau ini, sedangkan Unduk Ngadau itu sebenarnya dewi. Adakah manusia ini dewi? Pertandingan ini dibuat untuk tujuan positif, bukan saja untuk menjadi batu loncatan kepada gadis-gadis tempatan. Kita tidak kira yang kasukan yang tidak kasukan untuk mencipta nama, tapi secara tidak langsung, tradisi KDMR itu dapat diperketangkan lagi supaya tidak pupus di mama zaman, tidak pupus di lanjut. Saya pun kurang pasti apa ayat yang sesuai, tolong Google. Jadi saya minta kamu netizen hentikan apa yang kamu buat sekarang. Janganlah duduk mengecam suka hati kamu, sebab kos untuk join Unduk Ngadau ini sebenarnya bukan murah, guys, bukan murah. Bukan 100, 200, 300 untuk budget untuk join ini. Dan mereka sebenarnya peserta ini ada yang menggunakan duit sendiri, guys. Kalau tidak ada orang sponsor, orang terpaksa menggunakan duit sendiri, titik polo sendiri, sebab kos menyewa baju itu
bukan makeup lagi, rambut lagi, aksesori lagi, transportation lagi, makan lagi, minum lagi. Itu bukan murah guys, bukan murah. Jadi itu sajalah saya punya konten untuk video kali ini. Minta maaf kalau saya punya penyampaian itu agak tunggang terbalik ataupun tidak sampai, tapi saya percaya sampai juga. Kalau sampai, kamu bolehlah tekan like dan tekanlah butang subscribe di sini. Dan kalau kamu rasa video ini bermanfaat untuk dikongsikan kepada kawan-kawan kamu, family kamu ataupun netizen di luar sana, bolehlah kamu tekan butang free saja guys, free. Jadi kita jumpa lagi di pengkongsian yang akan datang, oke, di waktu yang berlainan ataupun di waktu yang tidak sama barangkali. Oke, bye bye, kita jumpa lagi, bye bye.